Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Hoki Caraka mendapat panggilan Timnas Indonesia. Netizen tak terima, kritik bermunculan. Saatnya Hoki buktikan diri. Tak dipanggil Timnas Indonesia, Yaakob Sayuri tetap profesional. Fokus di klub, siap bangkit lebih kuat. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Hoki Caraka mendapat panggilan Timnas Indonesia. Netizen tak terima, kritik bermunculan. Saatnya Hoki buktikan diri. Hoki Caraka kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker muda PSS Sleman ini masuk dalam daftar pemain pilihan Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Namun, keputusan pelatih asal Belanda tersebut justru menuai banyak kontroversi di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang mempertanyakan mengapa Hoki masih mendapat tempat di skuad Garuda, mengingat performanya di Liga 1 musim ini dianggap kurang maksimal. Dengan persaingan ketat di lini serang Timnas Indonesia yang kini diperkuat nama-nama seperti Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan pemain naturalisasi terbaru, Ula Romeni, publik menilai Hoki belum menunjukkan performa yang cukup untuk bersaing di level internasional. Keputusan Kluivert untuk tetap membawanya ke Timnas Indonesia pun memicu perdebatan besar di media sosial. Sejumlah netizen menilai ada pemain lain yang lebih layak mendapatkan kesempatan dibanding Hoki. Akun Instagram milik striker muda tersebut dibanjiri komentar, baik dari mereka yang mendukung maupun yang mempertanyakan pemanggilannya. Meski begitu, di balik kritik yang datang bertubi-tubi, Hoki tetap memiliki peluang untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi bagian dari skuad Garuda. Pemanggilan ini bukan tanpa alasan, dan Kluivert tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih pemain yang dibutuhkan untuk menghadapi 2 laga penting mendatang. Statistik Hoki Caraka di Liga 1, apakah layak dipanggil? Sepanjang musim 2024-2025 ini, Hoki Caraka telah tampil dalam 20 pertandingan bersama PSS Sleman. Namun, kontribusinya di lini serang belum cukup mengesankan. Dari jumlah pertandingan tersebut, ia hanya mampu mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist. Tak hanya itu, dalam 8 laga terakhir, posisinya di tim utama mulai tergeser. Hoki lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan dan tak lagi menjadi pilihan utama bagi PSS Sleman. Bahkan, dalam kemenangan terbaru PSS atas Persita Tangerang, ia harus absen karena akumulasi kartu, semakin memperkuat anggapan bahwa perannya di klub kini mulai berkurang. Melihat statistik tersebut, tak heran jika netizen mempertanyakan keputusan Kluivert untuk tetap memasukkan namanya ke dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang tampil lebih konsisten di Liga 1 dinilai lebih layak mendapatkan kesempatan dibanding Hoki, yang dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya dalam beberapa bulan terakhir. Mengapa Patrick Kluivert masih mempercayai Hoki? Meski performanya di klub belum maksimal, pemanggilan Hoki Caraka ke Timnas Indonesia bisa jadi bukan semata-mata berdasarkan jumlah gol yang ia cetak. Patrick Kluivert, sebagai pelatih baru, tentu memiliki pertimbangan lain dalam memilih pemain untuk skuadnya. Hoki memiliki pengalaman bermain di level internasional bersama Timnas U20, sesuatu yang mungkin menjadi nilai tambah dalam menghadapi lawan sekelas Australia dan Bahrain. Selain itu, gaya bermainnya yang agresif, serta kemampuannya dalam duel udara dan pressing tinggi, bisa menjadi alasan mengapa ia tetap dipercaya masuk dalam skuad. Ada kemungkinan Kluivert melihat Hoki sebagai pemain yang bisa menjalankan peran tertentu dalam skema permainannya. Meskipun ia tidak selalu mencetak banyak gol, pergerakannya di lini depan, kemampuannya membuka ruang, serta fisiknya yang cukup kuat bisa menjadi faktor yang dibutuhkan dalam pertandingan besar. Selain itu, Timnas Indonesia saat ini tengah mengalami perombakan skuad di bawah asuhan Kluivert. Beberapa nama baru mulai masuk, dan pelatih tentu ingin mencoba berbagai opsi sebelum menentukan skuad terbaiknya untuk sisa kualifikasi Piala Dunia. Tantangan bagi Hoki, harus buktikan diri. Bagi Hoki Caraka, pemanggilan ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing di level internasional. Kritik dan komentar negatif dari netizen seharusnya menjadi motivasi tambahan baginya untuk bekerja lebih keras dan menunjukkan performa terbaik saat diberi kesempatan bermain. Sebagai pemain muda, Hoki masih memiliki banyak waktu untuk berkembang. Jika ia bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik,
Bukan tidak mungkin ia akan membungkam kritik dan membuktikan bahwa dirinya memang pantas mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Namun, jika performanya di timnas nanti tidak meyakinkan, maka tekanan terhadap dirinya akan semakin besar. Dengan persaingan ketat di lini depan, Hoki harus membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing dengan striker lain yang tengah naik daun. Bagi timnas Indonesia, laga melawan Australia dan Bahrain akan menjadi ujian berat. Tim Garuda harus tampil maksimal demi mengamankan posisi di grup C. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Hanya tertinggal 1 angka dari Australia yang ada di posisi kedua. Jika Hoki ingin terus menjadi bagian dari skuad Garuda, ia harus memanfaatkan setiap menit bermain yang diberikan untuk membuktikan bahwa dirinya layak berada di sana. Semua kritik yang datang saat ini bisa berubah menjadi pujian jika ia mampu menunjukkan performa yang mengesankan. Tak dipanggil timnas Indonesia, Yaakob Sayuri tetap profesional. Fokus di klub, siap bangkit lebih kuat. Yaakob Sayuri harus menerima kenyataan pahit. Namanya tidak tercantum dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak, terutama karena Yaakob selama ini dikenal sebagai pemain yang selalu memberikan kontribusi besar di lini serang Garuda. Pelatih Patrick Kluivert baru saja mengumumkan daftar 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Pada 20 Maret 2025, Indonesia dijadwalkan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia, sebelum kembali ke Jakarta 5 hari kemudian untuk menjamu Bahrain. Kedua laga ini memiliki peran penting dalam menentukan nasib Garuda di grup C. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Meskipun keputusan Kluivert tidak memanggilnya cukup mengejutkan, Yaakob Sayuri tetap menunjukkan sikap profesional. Bukannya merasa kecewa atau mengeluh di media sosial, pemain sayap berusia 26 tahun ini justru menunjukkan dukungan penuh kepada rekan-rekannya yang dipanggil ke timnas. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, ia memberikan doa dan semangat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal dalam 2 pertandingan mendatang. Yaakob memang dikenal sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi serta semangat juang yang besar di lapangan. Sejak debutnya di timnas Indonesia, ia telah mengoleksi 24 caps, mencetak 3 gol, serta mencatatkan 3 assist. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, Yaakob sering menjadi pilihan utama di sektor sayap karena kecepatannya, visi bermain yang tajam, serta kemampuannya dalam duel 1 lawan 1. Namun, keputusan tidak memanggil Yaakob kali ini menimbulkan berbagai spekulasi. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini bagian dari strategi baru Kluivert yang ingin memberikan kesempatan kepada pemain lain. Selain Yaakob, beberapa nama lain yang selama ini menjadi langganan timnas juga tak masuk daftar kali ini, seperti Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, serta saudara kembarnya, Yance Sayuri. Ketidakhadiran beberapa pemain senior ini tentu membuat publik penasaran dengan arah permainan yang akan diterapkan oleh Kluivert. Apakah pelatih asal Belanda tersebut tengah mencari kombinasi baru untuk menyegarkan skuad? Ataukah keputusan ini berkaitan dengan performa pemain di level klub? Terlepas dari itu semua, Yaakob Sayuri memilih untuk tetap fokus pada pengembangan dirinya. Ia tidak ingin larut dalam kekecewaan dan justru bertekad untuk memperbaiki performanya bersama klub agar bisa kembali mendapatkan tempat di timnas pada kesempatan berikutnya. Sikap profesional yang ditunjukkan Yaakob ini mendapat banyak apresiasi dari para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang memberikan dukungan dan menyemangatinya agar terus berjuang untuk mendapatkan kembali tempat di timnas Indonesia. Persaingan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda memang semakin ketat. Saat ini, beberapa pemain naturalisasi mulai masuk dan memperkuat lini serang timnas, sehingga persaingan semakin kompetitif. Namun, hal ini tentu bukan menjadi alasan bagi Yaakob untuk menyerah. Sebaliknya, ia akan terus bekerja keras dan membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing di level tertinggi. Banyak yang meyakini bahwa Yaakob akan segera kembali ke timnas jika mampu tampil konsisten di Liga 1. Dengan kecepatan, kelincahan, serta daya jelajahnya yang luar biasa di sisi sayap, ia masih menjadi salah satu pemain sayap terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Kini, fokus Yaakob adalah bekerja keras bersama klubnya, mempersiapkan diri dengan lebih baik, dan menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya. Jika ia mampu tampil gemilang di sisa musim ini, bukan tidak mungkin namanya akan kembali masuk dalam daftar panggilan timnas untuk laga-laga selanjutnya. Dengan semangat pantang menyerah,
Yaakob Sayuri membuktikan bahwa menjadi pemain hebat bukan hanya soal dipanggil ke timnas, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.